Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Latifah, NIM 210421005, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Administrasi Perusahaan Pabrik, Ibu Yulia Hanaselina, SIP MAP, dan Ibu Sinta Westika Putri, MAP. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi perusahaan pabrik, yakni tugas review artikel dengan 3 pertanyaan yang dijawab. Artikel yang akan saya review adalah artikel yang ditulis oleh Reza Yamora Siregar yang berjudul Perbedaan Risiko pada Perusahaan BUMN atau BUMD dan Non-BUMN atau BUMD. Pada video kali ini akan membahas mengenai latar belakang artikel, konsep manajemen risiko, profil risiko, dan kesiapan manajemen risiko. Pada materi pertama mengenai latar belakang. Kemampuan adaptasi suatu perusahaan dapat terlihat dari seberapa cepat perusahaan tersebut merevisi rencana strategis, model operasi, dan proses pengambilan keputusan sesuai dengan perubahan fundamental lingkungan bisnisnya, baik dalam maupun luar perusahaan. Kemampuan adaptasi ini membutuhkan komitmen penuh yang fleksibel, sinergi, dan kontingensi seluruh stakeholder perusahaan, sehingga agensi cost dapat maksimal. Kemampuan ini haruslah saling terhubung pada setiap level manajerial di perusahaan, sehingga sinkronisasi perusahaan strategis dapat selaras dengan pengambilan keputusan di perusahaan. Kemampuan adaptasi ini membutuhkan satu syarat penting, yaitu mengenali risiko perusahaan. Manajemen risiko menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin pencapaian tujuan perusahaan, baik memaksimalkan laba, free value atau market value, market segment, survive, competition, grow, and development, dan tujuan jangka pendek dan panjang. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, solusi atau mitigasi, dan pemantauan risiko adalah elemen kunci manajemen risiko di perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan memiliki sistem manajemen risiko yang baik apabila perusahaan tersebut mampu mengidentifikasi risiko, mengetahui penyebabnya, menilai dampaknya, dan sanggup memitigasi risiko bisnis yang dihadapi perusahaan di masa depan. Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan manajemen risiko pada BUMN bertujuan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi BUMN. Perusahaan BUMN wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN tahun 2023. Kemudian materi mengenai konsep dan definisi manajemen risiko. Para pakar menjelaskan pengertian risiko dengan berbeda-beda, tetapi mengarah ke makna yang sama. Vaughan menjelaskan beberapa pengertian risiko sebagai berikut. Risiko merupakan chance kerugian, risk in the chance of loss. Kemudian yang kedua, risiko adalah kemungkinan kerugian. Risk is the possible of loss. Yang ketiga, risiko adalah ketidakpastian. Risk is uncertainty. Yang keempat, risk merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dari harapan. Kementerian BUMN mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, mencakup sistem pengendalian intern dan tata kelola integrasi. Manajemen risiko di organisasi menjadi dasar dalam menciptakan nilai organisasi dan melindunginya secara keseluruhan, agar sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Mencegah terjadinya kemungkinan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional menjadi suatu kewajiban manajemen risiko di suatu organisasi. Manajemen risiko terintegrasi dan berkelanjutan mendorong organisasi untuk mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mencapai tujuan objektif. Kemudian teori yang ketiga mengenai profil risiko. Profil risiko ini memiliki 5 isu. Yang pertama, isu geopolitik. Yang kedua, isu makroekonomi global. Yang ketiga, isu sosial. Yang keempat, isu alam. Dan yang terakhir adalah isu internal perusahaan yang beragam. Isu geopolitik yang mengakibatkan keberadaan komoditas dan energi menjadi langka dengan harga yang tidak stabil. Kelima, risiko yang mungkin terjadi pada isu geopolitik ini adalah yang pertama, risiko gangguan rantai pasok material produksi.
Yang kedua, risiko kenaikan ongkos produksi dan harga komoditas dan energi. Yang ketiga, risiko kenaikan harga BBM dan TDL. Yang keempat, risiko kegagalan pemasok dalam menyediakan material. Dan yang terakhir adalah risiko kegagalan produksi. Isu yang kedua yaitu isu makroekonomi global. Isu makroekonomi global yang mengarah pada potensi resesi dunia dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar maupun keterlambatan pertumbuhan di berbagai negara yang kemudian disikapi oleh kebijakan moneter dan fiskal. Kelima risiko yang termasuk dalam isu makroekonomi ini adalah yang pertama, risiko kenaikan ongkos produksi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Yang kedua, risiko kenaikan biaya pendanaan atau modal. Yang ketiga, risiko peningkatan kredit macet atau penurunan likuiditas. Yang keempat, risiko kesulitan untuk mengakses pinjaman atau permodalan tambahan. Dan yang terakhir adalah risiko penurunan daya beli masyarakat atau pasar. Isu yang ketiga adalah isu sosial. Pada isu ini dikerucutkan pada polarisasi ideologi yang menyebabkan tergerusnya kerukunan antar masyarakat serta terpuruk oleh krisis kepercayaan akibat informasi keliru yang beredar, maupun kesulitan untuk mengakses informasi yang valid. Risiko yang ada pada isu ini adalah yang pertama, risiko disrupsi operasional dari demonstrasi massa atau kerusuhan. Yang kedua, risiko perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak populis. Yang ketiga, tidak kondusifnya tempat bekerja. Yang keempat, risiko tidak kondusifnya iklim berusaha atau kegagalan atau hambatan untuk investasi. Dan yang terakhir adalah risiko terorisme pada tempat kerja atau daerah operasional. Yang selanjutnya adalah isu alam. Isu alam yang menjadi kekhasan dalam negeri seperti gempa bumi, gunung meletus, topan, dan kebakaran hutan yang kemudian diperburuk oleh berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, sehingga mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Pada isu ini terdapat risiko yang pertama, risiko bencana alam pada lokasi operasional atau kantor cabang. Yang kedua, risiko terganggunya rantai pasok dan pasar. Yang ketiga, risiko kecelakaan kerja. Yang keempat, risiko kegagalan dalam efisiensi biaya. Dan yang terakhir adalah risiko gangguan terhadap aspek operasional lainnya. Isu internal perusahaan yang beragam mulai dari bekerja secara hybrid, keterbatasan talent, serangan cyber, hingga pada tantangan yang menerapkan ESG atau mendukung keuangan berkelanjutan sustainable finance. Isu internal ini dipecah menjadi 5 risiko, yakni risiko keamanan data dan informasi atau kejahatan cyber lainnya, risiko kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian risiko peningkatan pencurian atau korupsi, kemudian risiko peningkatan tuntutan hukum, dan yang terakhir adalah risiko tidak efektifnya penerapan ESG atau Sustainable Finance. Meskipun risiko keamanan data dan informasi atau kejahatan cyber lainnya menjadi risiko yang dianggap paling mungkin terjadi di perusahaan BUMN atau BUMD, tetapi presentasi responden dari non-BUMN atau BUMD lebih banyak merasa bahwa risiko ini sangat mungkin terjadi pada presentasi responden BUMN atau BUMD dengan pernyataan yang sama. Begitu pula dengan risiko ini bagi perusahaan, di mana 59,74% responden dari perusahaan non-BUMN atau BUMD menilai bahwa risiko ini sangat berdampak bagi perusahaan. Sedangkan hanya 42,38% responden dari perusahaan BUMD atau BUMN dengan pernyataan yang sama. Materi selanjutnya adalah kesiapan menghadapi risiko. Perusahaan BUMN atau BUMD mayoritas membutuhkan peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola risiko. Berdasarkan artikel yang terlihat bahwa keterbatasan kapasitas internal sebagai tantangan terbesar organisasi disusul oleh isu permasalahan yang lain lebih mendesak. Hasil survei mengatakan bahwa banyak perusahaan BUMN atau BUMD merasa sangat siap dalam menghadapi risiko. Hal ini tidak terlepas dari kompetensi SDM di bidang manajemen risiko. Seperti yang dijelaskan bahwa kompetensi SDM di bidang manajemen risiko perusahaan BUMN atau BUMD sudah bagus, dan perusahaan BUMN atau BUMD menggunakan teknologi atau sistem informasi manajemen risiko yang lebih baik. Presentasi responden yang merasa perusahaannya menggunakan teknologi atau sistem informasi manajemen risiko yang baik secara signifikan lebih banyak. Mayoritas responden BUMN atau BUMD menilai bahwa perusahaannya lebih baik dalam menjalankan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
Dalam menghadapi resiko, BUMN dan BUMD dapat melakukan beberapa langkah seperti yang pertama, transparan dan akuntabel. Semua proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pengendalian internal yang kuat. BUMN dan BUMD harus memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat. Yang ketiga, pengawasan eksternal. Optimalisasi pengawasan eksternal dari lembaga independen dapat membantu kinerja BUMN dan BUMD sesuai harapan. Selanjutnya yang keempat, inovasi dan strategi bisnis. Direksi BUMN atau BUMD berkewajiban untuk menciptakan inovasi dan strategi bisnis agar dapat bersaing dengan perusahaan swasta. Dan yang terakhir adalah perlindungan hukum yang seimbang diharapkan dapat mewujudkan keadilan. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Kemudian ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama adalah, apa perbedaan utama dalam profil risiko antara perusahaan BUMN atau BUMD dan non-BUMN atau BUMD? Jawabannya adalah perusahaan BUMN atau BUMD cenderung menghadapi risiko yang berkaitan dengan gangguan rantai pasok dan bencana alam di lokasi operasional sebagai risiko yang paling mungkin banyak terjadi dan berdampak besar. Sementara itu, perusahaan non-BUMN atau BUMD lebih khawatir tentang risiko kegagalan dalam efisiensi biaya yang mereka anggap sebagai risiko paling signifikan. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana kesiapan perusahaan BUMN atau BUMD dibandingkan dengan BUMN dan BUMD dalam menghadapi risiko? Survei menunjukkan bahwa perusahaan BUMN atau BUMD umumnya lebih siap menghadapi risiko dibanding dengan non-BUMN atau BUMD. Hal ini disebabkan oleh kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen risiko serta sistem informasi manajemen risiko yang lebih baik. Sektor-sektor seperti asuransi dan jasa keuangan di BUMN atau BUMD menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain di non-BUMN atau BUMD. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, apa dampak dari pengelolaan risiko yang tidak efektif pada perusahaan BUMN atau BUMD dan non-BUMN atau BUMD? Pengelolaan risiko yang tidak efektif dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan mempengaruhi reputasi perusahaan. Untuk BUMN atau BUMD, kerugian tersebut dapat berimplikasi pada keuangan negara. Sedangkan untuk non-BUMN atau BUMD, kerugian lebih berfokus pada dampak bisnis dan keberlanjutan operasional. Karena itu, manajemen risiko yang baik sangat penting bagi dua jenis perusahaan tersebut. Baiklah, sekian presentasi review artikel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.